Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ternyata jumlah orang yang tidak beragama di negeri China atau di negara China itu sekitar 700 juta orang. Wow, bayangkan 700 juta orang itu kira-kira 3 kali lipat dari jumlah penduduk warga Konoha. Wow, gila banget ya, banyak banget. Sementara diikuti dengan agama lainnya seperti agama tradisional, ya agama lokal, agama Tao, Konghucu, kemudian disusul oleh agama Buddha, agama Kristen dan lain sebagainya. Ya, berarti itu artinya mayoritas orang di China itu adalah ateis, tidak beragama. Ya, beda dengan Konoha misalnya. Di Konoha itu sangat jarang ya, kalaupun ada satu orang yang tidak beragama, maka akan dimusuhi ya. Kenapa lu nggak beragama? Kenapa lu nggak beragama? Kenapa? Ya, di Konoha gitu ya. Kalau misalnya ada satu biji gitu nggak beragama, maka akan bulan-bulanan masyarakatnya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa orang China itu seakan-akan tidak peduli dengan agama, tidak mau beragama, malas dengan agama? Kenapa? Apa alasannya? Jadi gini guys, saya akan mengambil dari sudut pandang orang China ya, bukan dari sudut pandang warga Konoha ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya berpikiran sempit ya, mungkin video ini tidak cocok bagi semua orang. Yang imannya setipis tisu, ya, yang tidak berwawasan luas, berwawasan sempit, silahkan skip video ini, karena di video ini saya akan ngomongin sesuatu hal yang sensitif dan tidak enak didengar. Dan ini hanya terjadi di China ya, dan disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Jadi dalam pandangan orang China itu, agama bukan satu-satunya sumber moral. Tapi kalau di Konoha, agama itu satu-satunya sumber moral. Tapi orang China itu berpikir sumber moral itu tidak hanya agama ya, bisa aja sumber moral itu agama, tapi ada hal lain misalnya seperti filsafat, ya, kemudian ajaran leluhur mereka, kemudian sosiologi, ya, komunisme dan lain sebagainya. Ada banyak ilmu lainnya yang jarang kita dengar ya, sumber daripada moral. Kalau misalnya ada yang mengatakan, masa dengan belajar filsafat kita semakin bermoral? Ya buktinya orang China itu, ya kalau boleh jujur, jauh lebih bermoral daripada orang Konoha. Di China itu mayoritasnya atau 50% penduduk China itu malas beragama atau tidak beragama. Tapi jumlah kriminal di China daripada di Konoha itu menurut saya pribadi lebih banyak di Konoha. Jadi mana tuh yang ngomong bahwa agama itu sumber moral? Enggak kan? Enggak terbukti kan? Ya. Konoha itu adalah salah satu negara si paling religius di dunia. Bayangkan ya, Konoha itu mengalahkan posisi Arab Saudi, tapi ya di Konoha itu dikit-dikit ada penipuan ya, ketidakjujuran ya, nipu sana sini, korupsi di mana-mana. Pejabatnya juga sama, 11-12 dengan masyarakatnya. Sama sebenarnya. Pejabat di Konoha itu adalah gambaran daripada masyarakatnya. Di China, pekerjaan yang sudah punah di China itu adalah maling. Karena apa? Karena selain karena mereka orang yang bermoral, ya di sana banyak juga yang namanya CCTV. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya, nggak semuanya kok, nggak semuanya. Iya, secara rata-rata. Saya ngambilnya dari sudut pandang rata-rata ya. Umumnya, biasanya. Ya. Jadi di Konoha itu kan sering menggebor-geborkan, enggak, China itu sesat, atau China itu liberal, China itu sekuler dan sebagainya. Mereka tidak beragama, mereka tidak bermoral dan sebagainya. Emang warga Konoha sudah bermoral? China itu komunis ya. Dulu di China itu membunuh orang yang beragama dan sebagainya. Di Konoha juga banyak PKI ya, menurut data jumlah korban PKI itu sekitar 500.000 orang sampai 1 juta orang. Kemudian apalagi ada sejarah-sejarah kelam daripada warga Konoha atau negara Konoha. Apa itu? Masa bersiap. Masa bersiap itu jumlahnya berapa? Puluhan ribu orang. Bahkan sampai sekarang juga ya, orang antar umat beragama di Konoha sering gotok-gotokan. Baru juga kemarin tuh Rizik Syihab, ya saya akan perang, ya saya akan mengobarkan perang. Apa itu yang namanya bermoral?
Masa dia perang sama saudaranya sendiri? Masa dia ngajak perang sesama agama sendiri? Masih seagama ya, Tuhannya masih sama. Ya, jenis Islamnya masih sama, tapi kutuk juga tuh. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu satu-satunya sumber moral. Bukan berarti saya benci agama ya, karena di Konoha itu banyak orang berpikir ya, kalau misalnya agnostik atau ateis atau sekuler misalnya, banyak orang berpikir bahwa kita itu memusuhi agama. Enggak. Ya, banyak orang agnostik atau ateis itu tidak percaya agama, itu bukan berarti memusuhi ya. Jadi bagaimana mungkin kita memusuhi sesuatu hal yang tidak kita percaya? Contoh misalnya nih, ini kita tidak percaya bahwa ini bisa bawa kita ke surga misalnya. Terus ada orang yang mengatakan, lu harus percaya dong. Kalau lu nggak percaya, lu penistaan agama. Masa kalau kita nggak percaya disuruh penistaan agama? Itu namanya orang yang tidak bermoral. Jadi kadang saya berpikir ya, semakin beragama di Konoha itu ya semakin dekat dengan simbol-simbol agama, semakin fanatik, maka semakin tidak bermoral sama lainnya. Tidak semuanya tapi rata-rata seperti itu ya. Yang belak-belakan aja deh, jujuran aja, jangan terlalu ditutup-tutupin ya. Makanya di awal saya katakan bagi yang tidak berpikiran luas ya, silakan skip video nih. Kemudian dalam pandangan orang China, agama itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh misalnya ya, kita ambil contoh. Kalau misalnya dalam agama tertentu di Konoha dikatakan manusia berasal dari tanah, maka orang China, rata-rata orang China itu tidak langsung percaya. Mereka akan mengatakan, oh ya, benarkah seperti itu? Bahkan mereka meneliti ya, mengambil sampel tanah dengan sampel manusia dibawa ke laboratorium. Mereka akan meneliti. Mereka nggak percaya apa kata pemuka agama, ya, apa kata ustadz-ustadz yang ada di sana, atau pemuka agama atau ulama-ulama yang sana. Mereka nggak langsung percaya. Benarkah seperti itu? Mereka meneliti. Oh, ternyata menurut penelitian, ya, menurut penelitian berdasarkan genetik, ternyata tanah atau benda mati itu tidak punya DNA. Yang punya DNA itu adalah manusia. Itu artinya bahwa datanya salah. Jadi kalau datanya salah, itu artinya agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan yang seperti digemburkan oleh warga Konoha. Gitu pandangan orang-orang China. Jadi jangan kita menyesatkan orang China kalau nggak percaya agama, nggak boleh seperti itu ya. Ada banyak di Konoha seperti itu yang berpikir bahwa orang China itu masuk neraka dan lain sebagainya ya. Jadi jangan pernah menyesatkan orang lain, nggak boleh seperti itu ya. Jadi manusia dengan tanah itu tidak ada hubungannya. Karena apa? Karena DNA manusia dengan tanah itu nggak sinkron, nggak nyambung. Karena tanah itu tidak punya DNA. Sesuatu makhluk yang mati ya tidak punya yang namanya DNA. Yang punya DNA itu adalah makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan lain sebagainya. Nah, karena menurut pandangan orang China itu agama tidak ilmiah, maka mereka memisahkan antara agama dengan negara, atau biasa disebut dengan istilah sekularisme atau sekuler atau negara sekuler. Cuma di Konoha itu ya biasa disebut sekuler itu adalah sesat ya, jahat, liberal, PKI dan lain sebagainya. Padahal ya justru saya melihatnya, kalau boleh jujur ya, negara yang paling damai di dunia itu adalah justru negara-negara sekuler. 10 negara yang paling damai di dunia itu seperti Swiss, Jerman, Norwegia, Finlandia. Ini menurut data ya, Jepang dan lain sebagainya. Ya, justru mereka menganut yang namanya sekularisme, memisahkan antara agama dengan negara. Tapi kalau di Konoha kan, orang yang sekuler itu mah sesat dan sebagainya. Dari mana mereka tahu sekuler itu sesat? Dari pemuka-pemuka agamanya. Kenapa pemuka agamanya nggak mau negara Konoha itu sekuler? Kenapa? Dan saya akan membocorkan rahasia. Ternyata rahasianya adalah kalau Konoha itu menjadi negara sekuler, maka pemuka agamanya tidak akan kebanjiran job seperti sekarang ini. Dari mana mereka makan kalau nggak dari dakwah, dari ngomongin tentang agama? Dari mana? Ya dari situlah, ya rata-rata seperti itu kan warga Konoha. Ada sebagian pemuka agama, ya mungkin punya pekerjaan lain ya selain tausiah, dakwah dan lain sebagainya. Tapi rata-rata dapat duitnya dari mana? Dari masyarakat dong, dari umatnya.
ya, dalam kurung ya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on, umatnya diporotin. Dan orang-orang China nggak mau seperti ini. Ngapain? Kalau lu nggak bermanfaat, ya lu nothing. Ya, itu yang dihindari oleh orang-orang China. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya, tidak melihat dari sudut pandang kita gitu ya. Jadi jangan terlalu ini deh, jangan terlalu suci gitu. Saya melihat warga Konoha itu merasa paling suci, terus ya, negara lain dikata-katain ya, negara China dikata-katain kafir dan sebagainya. Kemudian ya, kenapa China itu lebih prefer ke negara sekularisme? Apa yang mereka hindari? Yang mereka hindari itu biar agama itu ya tidak digunakan untuk kepentingan politik ya. Jadi seperti di Konoha misalnya, saat kampanye pemilihan, mereka bawa-bawa agama, bahkan ngomongin ya tentang politik di rumah ibadah. Ini yang dihindari oleh orang-orang China. Kenapa kita tidak boleh ngomongin politik di rumah ibadah? Karena apa? Karena ini akan merusak persatuan dan kesatuan. Contoh misalnya, ada pemuka agama tertentu ya, dia suka dengan politisi tertentu ya, sebut saja namanya si A misalnya, maka dia akan menggembur-gemburkan si A ini, dan otomatis dia akan mengatakan lawan politiknya itu, oh itu mah sesat, oh itu tidak beragama, oh ini sebagai bla bla bla. Jadi capek. Ini yang dihindari oleh orang-orang China. Sehingga ya bisa aja agama itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Di Konoha kan gitu ya. Kalau tidak beragama tertentu, oh itu tidak akan bisa menang di pemilihan umum. Jangan harap di Konoha itu ya. Berat saudara, berat, sulit saudara, sulit ya. Jangan kan nggak punya agama, yang minoritas aja jadi pemimpin di Konoha sangat susah kok ya, dicari-cari alasannya. Jadi itu menandakan bahwa Konoha itu tidak dewasa dalam beragama. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa China itu menjadi negara sekularisme? Apa alasannya? Alasan selanjutnya adalah karena efisiensi ya. Jadi di Konoha kan kalau boleh jujur ya, ada ratusan triliun per tahun hanya mengurusi agama. Padahal kalau duitnya itu dialih fungsikan ke misalnya pendidikan, riset dan sebagainya, maka Konoha bisa akan menjadi negara maju ya. Jadi Konoha 2045 menjadi negara maju itu cuman mitos doang ya kalau seperti itu. China itu lebih fokus pada penelitian, riset, ya, teknologi dan sebagainya. Tapi kita Konoha ini fokus pada apa? Fokus pada akhirat, terus yang dipikirkan. Ya, dari dulu akhirat. Saya juga nggak larang mikirin akhirat, tapi modal kita ke akhirat kalau cuma modal malas-malasan gitu, yang nggak mau belajar, cuman modal ngata-ngatain negara lain kafir, ya, modal ngata-ngatain, oh itu liberal, oh itu Sia, oh ya, sebagainya. Jadi jangan seperti itu guys ya. Ini buang waktu namanya. Kemudian saya perhatikan ya, Konoha itu sangat membenci yang namanya sekularisme atau sekuler itu ya. Bahkan sekuler itu dikatakan jahat dan sebagainya. Tapi gini guys, kalau kita perhatikan negara yang maju itu biasanya negara yang sekuler ya. Nggak semuanya tapi ya. Ada juga yang tidak sekuler seperti Israel misalnya. Tapi rata-rata saya melihat sekuler. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka adalah bangsa yang rajin membaca. China itu adalah bangsa yang rajin membaca. Bahkan IQ mereka itu salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi kalau ada pemuka agama di sana dakwah dan sebagainya ya, didakwahin masyarakatnya, diceramahin dan sebagainya, mereka nggak mau ya. Mereka nggak mau seperti itu. Mereka butuh sesuatu dakwah yang ilmiah. Mereka nggak percaya itu. Mereka mempertanyakan apa iya benarkah seperti itu ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ada seorang nabi bisa membelah lautan. Mereka akan membuktikan secara ilmiah apakah itu terjadi atau tidak. Ya. Ini dari sudut pandang orang China ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya agama. Enggak seperti itu ya. Biar kita melihat dari sudut pandang orang lain gitu. Biar jangan menyesatkan agama lain gitu. Menyesatkan negara lain. Oh negara lain masuk neraka. Ya. China itu sesat. China itu sekuler dan sebagainya. Tentu saya melihatnya ya, negara-negara yang sekuler itu adalah negara-negara yang maju. Kenapa? Karena mereka rajin membaca. Jadi logikanya gini ya, kita mengatakan bahwa sekuler itu sesat
Ya, sementara negara yang sekuler itu rata-rata negara yang membaca, atau ya bangsa pembaca, bangsa yang suka membaca, hobi membaca, seperti Jepang, ya Singapura, Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Itu adalah bangsa-bangsa pembaca di dunia ya. Jadi masa kita menyesatkan negara yang berpendidikan atau yang hobi membaca? Jadi ini ada negara yang atau bangsa yang suka membaca misalnya, terus ada lagi negara yang tidak suka membaca seperti Konoha misalnya. Menurut data hanya 1 dari 1000 orang di Konoha yang rajin membaca. Sementara di negara maju mayoritas mereka rajin membaca. Jadi ada negara yang rajin membaca, ya orang-orang terdidik di sana, IQ tertinggi di dunia sana, tapi mereka memilih sekuler. Terus kita sesatkan mereka itu sekuler. Logikanya di mana? Masa kita ngikutin negara yang tidak rajin membaca? Apa kata pemuka agama? Ya, walaupun pemuka agamanya omongannya tidak benar gitu ya, melenceng dari nilai-nilai agama, tapi mereka mempercayai. Jadi gini guys, kelihatannya mungkin China ini ya seakan-akan tidak peduli dengan agama. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, mereka itu lebih agamis sebenarnya. Bahkan di sana pekerjaan yang sudah punah itu maling guys. Tapi sementara di Konoha maling itu dipelihara oleh negara. Susah saya menjelaskan ya kalau seperti ini. Kadang otak saya itu gimana saya menjelaskan ya terhadap warga Konoha bahwa sesuatu hal yang kita lihat itu atau yang kita dengarkan itu belum tentu benar gitu, harus kita buktikan gitu. Harus banyak membaca ya. Bangsa yang maju itu biasanya bangsa pembaca. Jadi kalau Konoha bercita-cita menjadi negara maju tapi tidak pernah membaca. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju? Sama seperti misalnya nih, kita mau ujian ya. Ya, misalnya 10 hari lagi ujian atau 3 hari lagi ujian. Terus sampai hari H kita tidak pernah yang namanya baca buku ya. Nggak pernah belajar. Jadi bagaimana mungkin kita lulus? Jadi 2045 negara maju itu katakanlah semacam ujian ya. Kita mau ujian. Tapi ya sebelum tahun 2045 itu kita tidak pernah yang namanya membaca. Nggak pernah membaca. Malas membaca. Bangsa Konoha itu adalah bangsa penonton, bukan bangsa pembaca. Ya, makanya saya pensiun jadi penulis ya, walaupun saya tidak pernah menerbitkan satu buku. Jadi saya itu sebenarnya sudah pensiun jadi penulis. Karena saya melihat ya masyarakat Konoha itu tidak terlalu suka yang namanya membaca, nggak terlalu suka membaca. Sehingga apa? Sehingga peluang jadi penulis di Konoha itu akan berakhir tragis ya karirnya. Nggak semuanya tapi ya rata-rata seperti itu. Warga Konoha nggak terlalu suka baca buku, gimana kita mau jualan buku? Sama seperti misalnya ya kita di kutub utara jualan es, di kutub Antartik yang di situ banyak es, tapi kita jualan es, sama seperti itu. Mungkin ada yang laku esnya yang berbeda, yang unik dan sebagainya ya, atau mungkin es yang diukir bisa aja, cuman kan persentasenya sangat kecil. Jadi di Konoha itu lebih suka yang namanya mendengarkan seperti video ini. Makanya saya terjun ke YouTube. Ya, tujuan saya apa? Untuk mengedukasi. Jadi video-video saya ini sebenarnya keresahan-keresahan saya. Biasanya saya ketik di HP saya, di catatan HP saya, terus saya keluarkan unek-unek saya di video ini. Ya sah-sah aja. Ya, tidak jadi penulis, jadi konten kreator juga nggak jadi masalah. Tapi suatu saat mungkin saya akan menulis buku ya, menulis buku tentang agama. Oke, kembali ke kenapa China itu sekuler ya. Ada beberapa alasan lain misalnya ya, seperti alasan pengaruh komunisme. Jadi Cina itu telah dipengaruhi oleh ideologi komunis yang menekankan materialisme dan menekankan praktik keagamaan tradisional. Partai PKC atau Partai Komunis Cina memiliki sejarah penindasan terhadap agama yang dimulai sejak pemerintahan Mao Zedong. Namun anehnya pada saat pemerintahan Mao Zedong ini ya, China itu sudah mulai maju ya. Jadi ini semacam keanehan, dan ini juga ada hubungannya dengan Deng Aidit ya. Makanya warga Konoha mengatakan, oh
Den Aidit itu konco-konco daripada Majedong ya. Makanya Den Aidit itu dieksekusi ya. Ya di luar, karena katanya beliau ini terlibat dalam G30 SPKI, terlibat ya, jelas terlibat karena dia adalah ketuanya. Tapi saya tidak saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Den Aidit. Tapi setidaknya ya, mungkin kalau kita berandai-andai ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak membela PKI ya. Kalau misalnya Den Aidit itu sampai jadi level menteri atau perdana menteri deh ya, maka dia akan mengkopi ya kepemimpinan daripada Majedong. Cuman saat itu ya warga Konoha itu sudah banyak yang namanya terlalu fanatik dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Kalau saya bongkar sebenarnya ya, kematian daripada Den Aidit, kemudian Tan Malaka dan sebagainya, ini erat kaitannya dengan kaum agamis ya. Kaum agamis yang terlalu fanatik dalam beragama. Mereka berpikir bahwa orang-orang seperti Tan Malaka ini harus diberantas. Kenapa? Karena Tan Malaka mengatakan kita harus berpikir logis. Sementara dalam agama di Konoha itu kan diajak untuk berpikir apa? Berpikir cukup imani saja. Jadi kalau warga Konoha itu disuruh cukup imani saja, gak usah banyak tanya, gak usah banyak babi bu, cukup imani saja, gak usah berpikir kritis, maka Konoha bisa dipastikan tidak akan bisa menjadi negara maju. Karena negara maju itu adalah negara yang berpikir logis, ya, negara yang suka membaca dan lain sebagainya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena kontrol pemerintah ya. Jadi pemerintah China itu memiliki kontrol ketat atas kegiatan keagamaan yang seringkali mempromosikan sekularisme. Ya, ada banyak petinggi-petinggi daripada partai di China itu yang mempromosikan sekularisme ya. Karena mereka berpikir sesuatu hal yang tidak ilmiah seperti agama atau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tuhan kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak berwujud, abstrak, tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak percaya dengan Tuhan ya. Saya masih percaya Tuhan. Ya, tapi bukan Tuhan personal ya. Saya tidak percaya Tuhan yang namanya Tuhan personal, maha kuasa, maha murka, maha baik, maha penghukum. Kan kontradiktif ya. Ini semacam sifat yang kontradiktif. Maha bijaksana tapi di sisi lain maha pencemburu. Ini yang ditentang oleh apa? Orang-orang China sebenarnya. Mereka menentang prinsip-prinsip semacam ini. Sehingga apa? Sehingga mereka mensekularkan antara agama dengan negara. Lalu apa buah daripada sekularisme sekarang yang ada di China? Ya seperti sekarang ini. Ya. Jadi kadang ya kita sangat iri dengan China. Oh, China itu sudah hampir melampaui Amerika. Tapi kita tidak mau bayar harganya. Apa harga yang harus dibayar? Ya, mereka lera sekularisme. Konoha kan nggak seperti itu. Ya, ditekan dikit nangis ya. Dikasih fakta seperti ini juga mereka ngeyel gitu. Harusnya berpikir luas dong ya. Ya, saya percaya agama. Saya masih percaya agama, tapi agama yang Tuhannya tidak personal ya. Agama yang berorientasi pada kejujuran, kebaikan. Ya cukup itu aja deh, jangan nyampuri masalah politik. Saya nggak percaya dengan agama yang mencampuri masalah politik ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dengan kami. Saya Ray Konoha. Salam sekularisme.